Banyak banget yang tanya dengan saya, "Dok, skincare ini abal-abal nggak? Skincare ini tolong di-reviewin dong. Skincare ini, Dok, lagi viral banget, Dok. Tolong di-review." Oke. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengecek skincare itu tersebut abal-abal atau enggak versi Dr. Richard. Dan ini caranya mudah banget dan bisa dilakukan kapan saja. So, check it out. Tanya Dr. Richard. Nah, seperti saya pesan saya tadi ya, penting banget untuk kita menggunakan skincare yang tidak abal-abal. Skincare yang benar-benar the real Bepom. Bepom yang beneran Bepom. Saya ngomongin seperti itu sih. Jadi nggak ditipu Bepom. Karena zaman sekarang yang dimaksud Bepom dengan yang kita beli itu berbeda. Jadi bisa aja tuh tetangga bilang, ini sudah Bepom loh. Dan kita tuh percaya banget. Orang Indonesia itu mudah percayaan banget sih. Kalau di Eropa, kalau di Amerika, ataupun di Jepang ya, kita tuh bisa ngecek sendiri ya. Karena barang abal-abal juga nggak ada di sana ya. Tapi di Indonesia kan merajalela banget. Masa ada jual yang krim polosan nih? Polosan, benar-benar polosan, nggak pakai apa-apa. Merek aja pun nggak ada. Cuma ngomong krim malam, krim siang kayak gitu punya. Terus dibilang, ini sudah Bepom loh. Dan orang Indonesia percaya. Goblok! Mau ngomong goblok tapi salah gitu kan. Tapi gitulah di Indonesia. Nah, akan saya ajarkan 4 cara bagaimana caranya kalian bisa mendeteksi skincare kalian itu benar-benar the real Bepom beneran atau enggak, sehingga kalian pakainya itu tenang, nggak was-was, nggak kena kanker kulit ya, karena BPJS tanggung nggak sih kanker kulit? Tanggung ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau kena kanker kulit bisa pakai BPJS ya, tapi bayar dari sekarang BPJS ya. Nah, cara yang pertama gampang banget ya, pastikan nomor Bepomnya sama dengan di website ya. Jadi Bepomnya the real Bepom ya. Caranya bagaimana? Gampang ya. Waktu lihat kemasan saya pernah bahas untuk krim yang Bepom atau produk Bepom itu punya 6 ciri-ciri. Pertama ada merek, ada ingredients, ada cara pakainya, ada juga pabrik tempat produksinya, ada nomor Bepomnya, dan ada batch number sama expired date-nya. Jadi 6-nya harus ada, nggak boleh cuma satu aja. Jadi kalau misalnya ada mereknya doang, white tomato, nggak ada yang lain, abal-abal. Kalau ada ingredients-nya doang, kagak ada yang lain, abal-abal. Mau ada nomor Bepomnya pun, tapi kalau kagak ada yang lain, itu namanya abal-abal. Karena itu persyaratan Bepom sendiri ya. Nah, juga kalau sudah komplit 6-6-nya nih, jangan mudah dipercaya. Kita cross-check lagi nih, bener nggak? Kita buka www.cekbepom.pom.id ya. Jadi kita masukin nomor Bepomnya. Contohnya di sini ya. Kita masukin nomor Bepomnya BFB 10103. Kita cari ya. Skincare yang Anda daftarkan adalah skincare bagus dan mewah. Loading nih. Kok nggak ada? Jangan-jangan skincare gue abal-abal lagi nih. Nah itu yang ditanyakan. Oh bukan. Nomor registrasi gue masukin nomor batch. Goblok kan. Nomor registrasi itu ada di POM ya. Seperti ini, masuk lagi di POM SD 211330691. Oh ya, kalau kalian ngecek Bepom ya saya sarankan ya benar-benar dilihat ya. Jangan kalian masukin kayak saya tadi ya, nomor batch atau lagi expired date-nya kalian masuk terus kalian keluar-keluar ya di internet ya. Nanti kalian kena tuntut ya. Takut. Jadi perhatikan benar-benar sesuai atau enggak, benar atau enggak ya. Oke guys, ini sudah keluar ya. Jadi produknya namanya White Tomato. Ini lengkap banget sama pabrik yang produksinya. Kita akan cek satu lagi ya. Kita akan cek facial wash. Jadi ini facial wash-nya kita masukin nomor Bepomnya. Ya, seperti ini ya kita masukin ya. Ini POM 18211203156. Tada! Hasilnya sudah keluar ya. Jadi kayak gitu caranya. Semua skincare ya. Kenapa? Kadang-kadang apa yang dijual dan apa yang didaftarkan Bepom tuh berbeda. Jadi kita tuh harus jeli, benar-benar jeli banget. Sama nggak antara yang dijual dengan yang didaftarkan ke Bepom. Jadi kayak nomor Bepom itu kita cocokin real benar-benar. Itu pun masih ada peluang yang kalian pakai itu abal-abal. Bayangkan sudah seteliti itu. Apalagi kalau kalian nggak teliti. Ya, jadi pastikan apa yang dicatat di Bepom, di websitenya, dengan apa yang kalian dapetin itu barangnya sama semuanya dan real Bepom. Dan ini bukan hanya berlaku pada satu produk ya. Karena Bepom tidak pernah membepomkan merek. Jadi nggak pernah membepomkan Dr. Richard. Nggak pernah membepomkan Athena. Nggak pernah membepomkan apapun ya, merek apapun nggak pernah ya. Jadi Bepom tuh membepomkan produk ya, item per item. Jadi kalian kalau misalnya dapatnya 5 produk ya, kayak ini facial wash, cek Bepom nggak, toner cek Bepom nggak, serum cek Bepom nggak, krim pagi cek Bepom nggak,
krim malam cek BPOM nggak, dicek BPOM sama semuanya, baru boleh pakai. Oke guys, jadi itu petunjuknya ya. Jangan cuma percaya kata artis, bahkan nggak usah percaya kata Dr. Richard ya. Dr. Richard sendiri kalau ada ngomong, dicekin aja lagi ya. Kenapa? Karena kalau artis ya, hari ini dijualan ini, tahun depan dia jualan yang lain. Karena dia di-endorse oleh orang lain ya. Jadi, dan juga belum tentu pada waktu dia di-endorse, dia pakai. Jadi jangan percaya murni-murni apa kata artis ya. Yang kedua, pastikan tidak ada etiket biru. Tapi dok, etiket biru kan aman. Yes, benar. Tapi nomor satu, pastikan dulu nggak ada etiket biru. Oh, nggak ada etiket biru, aman nih, kayak gitu punya ya. Tapi kalau misalnya ada etiket biru, maka kalian harus memastikan ada dokter nggak? Saya dikonsultasi nggak? Saya dicek benar-benar nggak? Dikeluarkan oleh apoteker nggak? Ada apoteknya nggak? Dan kita berhak untuk bertanya. Jadi kita boleh nanya chat. Kalau misalnya belinya chat, sama sekarang kan belinya online semua ya. Beli boleh nggak lalu chat dok, etiket biru ya, abu-abu sih sebenarnya. Tapi kalian boleh tanya, dok ini isinya apa sih etiket birunya? Kok dokter nggak ngecek saya ya? Apa yang dokter berikan kepada saya? Fungsinya untuk apa? Saya pakainya bagaimana? Ini ada hidroquinone atau tidak? Pemakaiannya bagaimana dok? Kata Dr. Richard, hidroquinone tidak boleh dipakai ke semua wajah dok. Tanyain aja. Ya itu menandakan kalian konsumen yang cerdas. Jadi pastikan tidak ada etiket biru. Tapi kalau ada etiket biru, kalian cerewetin bener-bener ya. Sehingga kalian itu ya benar-benar dapat keuntungannya. Ingat ya, kalian nggak usah malu. Karena kalau ada apa-apa, yang paling menderita itu adalah kita sendiri. Korbannya kita sendiri ya. Kan kalau misalnya kadang-kadang kita beli skincare itu murah, 300.000, 350.000. Ada yang 250.000 ya. Tapi ujung-ujungnya perbaikinnya lebih mahal lagi. Sampai puluhan juta perbaikinnya. Ya jadi jangan sampai kalian jadi korban yang seperti itu punya. Boleh nggak dapat etiket biru? Sekali lagi saya bilang boleh ya. Tapi dicek benar-benar, ditanyain fungsinya untuk apa, kenapa kasih saya ini, cara pakainya bagaimana. Ya kalau nggak diawasi oleh dokternya, udah nggak usah dipakai, cari aman aja. Yang ketiga, penting banget untuk membeli di platform resmi. Ya, karena apa? Kayak saya aja ini ya, produk saya itu banyak banget dipalsuin. Saya sendiri ngerasa, kayak misalnya White Tomato ini ya, terbalik lagi. White Tomato ini saking hitsnya, ini kan obat whitening yang dari bahan alami untuk memutihkan kulit wajah ya. Dan ini laku banget ya, harganya itu sekitar 1,5, kalau lagi promo ya tipis-tipis 1,2 kayak gitu ya. Tapi banyak banget yang malsuin, jualnya 700.000. Saya itu sampai bingung, gila ya 700.000, dari mana? Setelah saya cek-cek ya, ternyata mereka bikin kotaknya sendiri, mereka bikin semuanya sendiri, dan sudah saya beli, waktu saya buka, ya bentuknya beda dalamnya. Jadi kalau di sini serbuknya itu putih, kalau di sana tuh serbuknya itu kayak, kuning-kuning kayak gabus kayak gitu ya. Dan aku nggak tahu apa itu isinya, mungkin jamu, mungkin apa, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kalian nggak akan bisa putih pakai yang seperti itu punya. Kenapa? Karena itu palsu. Ya. Di luar sana itu banyak banget yang skincare palsu. Nih ya, berita-berita bahwa terciduk skincare palsu, kosmetik palsu. Dan kalau sudah palsu seperti ini punya harganya itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena ingredients-nya tidak sama dengan yang asli. Jadi kalian jangan mengharapkan hasil sama seperti yang asli. Nah, bagaimana cara mencegahnya itu adalah beli di platform resmi. Enak kalau produknya itu ada platform resmi ya. Kayak misalnya Athena. Athena ini nggak ada reseller, kita juga nggak punya distributor, jadi semuanya platform resmi. Platform resminya baik Tokped, Shopee, WA, Instagram, kita semuanya resmi. Jadi silakan beli di platform resmi. Atau silakan dapetin di klinik kecantikan terdekat ya, Athena Group ya. Jadi ya datang nggak mungkin kalian ke tetangga atau ke toko kelontongan atau ke toko kosmetik atau ke toko baju ketemu skincare saya, karena kita itu bukan platform resmi kita. Platform resmi saya adalah klinik ya, tetap ada tempat konsultasinya. Nah begitu juga dengan skincare yang lain, ada platform resminya semuanya. Shopee-nya resmi, ininya resmi, tempat jualannya juga resmi semuanya ya. Jadi kita belinya itu enak banget dan ngerasa itu benar-benar secure dan aman ya. Dok, bagaimana kalau misalnya reseller, dok? Karena kan dokter juga punya itu, misalnya Dr. Hen ada reseller. Pastikan platformnya juga resmi. Resellernya juga resmi. Biasanya reseller tuh ada penandanya. Jadi reseller itu, ini reseller resmi, ada kartu namanya, ada petunjuknya. Biasanya seperti itu sih. Selagi kalian mendapatkan yang resmi, saya bilang bisa jadi aman lah. Karena ya itu bisa terjadi banyak kecurangan ya. Balik-balik lagi tergantung integritasnya. Kayak sekarang ya, misalnya kemarin saya akan ada mereview salah satu skincare yang cukup viral, ada di reseller. Terus saya mereviewnya produk tersebut itu ada etiket biru atau ada sesuatu yang abal-abal di dalamnya atau ada hidroquinone di dalamnya. Paling gampang buang badannya bagaimana? Itu adalah kecurangan reseller. Paling gampang kan? Buang badan aja ke sana semuanya. Terus black campaign dari reseller, black campaign dari ya
paling gampang sih cara seperti itu buang badannya. Kenapa? Karena memang sistem seperti ini adalah cara paling gampang perusahaan buang badan. Sedangkan kalau kenapa sih Athena tuh nggak pernah punya distributor? Ya karena saya memang pengen bertanggung jawab sendiri. Kalau jelek ya komplain dengan kita, marahin kita, mau viralin kita juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita menjaga mutu dan kualitas kita sendiri. Ya puji Tuhan sampai sekarang nggak ada komplain seperti itu ya. Nah, kalau Dr. Hand, memang menurut pengalaman saya itu memang lebih berat. Kita itu berat banget menjaga ribuan orang untuk mempunyai platform yang sama seperti kita, mempunyai integritas yang sama seperti kita. Makanya saya itu picky banget untuk memilih mitra saya ya. Jadi mitra di Dr. Hand itu benar-benar dibimbing, dibina, karena kita takut mereka itu keluar jalur. Kita takut juga, karena bisa kayak gini loh. Kadang modusnya adalah dia jualan skincare saya misalnya ini ya, misalnya ini dimitrakan ya. Terus krim malamnya dicampur, atau krim malamnya disatuin dengan yang lain. Jadi pinjem merek saya, ditebengin dengan yang lain. Tapi kalau kalian berpegangan pada poin 1, 2 tadi ya, maka nggak akan bisa terjadi. Ya, jadi kalian benar-benar bisa ngeliatin benar. Jadi ya siapapun bisa dimodusin. Gambar saya aja bisa dimodusin loh. Kemarin itu ada yang jualan obat slimming abal-abal pakai muka saya. Bayangkan, padahal saya nggak tahu, nggak dibayar. Coba kalau misalnya dia tahu tolong bayar. Ya itu dia 3 tips. Sekarang tips yang keempat. Tips yang keempat. Kalau sebenarnya sudah tips pertama, tips kedua sudah jalan, tips ketiga sudah jalan, itu nggak mungkin kalian pakai yang abal-abal. Jadi sebenarnya nggak usah nungguin saya review lagi. Kalau ada saya review itu bonus doang. Biasanya kayak review itu atas keresahan masyarakat yang banyak doang ya biasanya sekarang ya. Karena ngeri-ngeri sedap sekarang review ya. Review-review nanti ditangkap lagi, diangkat lagi ya. Jadi saya pun juga berhati-hati dalam mereview sekarang ya. Yang keempat, pastikan kalian pakainya itu kagak glowing amat. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai 2 minggu itu sudah glowing, bagus, putih, mengkilap, curigain. Walaupun itu BPOM. Curigain. Kenapa? Karena menurut penelitian, hampir semua produk, ingredient di dalam skincare itu butuh waktu untuk bekerja. Contohnya, niacinamide itu butuh waktu 6 bulan baru menunjukkan hasil. Glutathione 2 bulan. Vitamin C 3 bulan. Ya banyak banget. Retinol sekalipun yang katanya bagus itu needs time untuk menunjukkan hasilnya. Nah, kayak gimana ceritanya 2 minggu aja sudah bagus? Menurut penelitian yang 2 minggu bagus cuma merkuri dan penyalahgunaan hidroquinon memang. Jadi kita harus curiga. Kalau 2 minggu sudah glowing, fleknya hilang, bagus, curiga. Meskipun itu BPOM, meskipun itu katanya di bawah pengawasan dokter. Curiga dulu deh. Karena kan ya ada baiknya lah untuk curiga. Paling enggak itu kayak mawas diri gitu ya. Lalu cobain di stop deh. Kalau kalian stop, kulit kalian itu kusam, hitam, breakout, beruntusan, atau jerawatan, cepat-cepat cari pertolongan. Karena bisa jadi yang kalian pakai itu adalah merkuri atau penyalahgunaan hidroquinon guys. Jadi karena oknum zaman sekarang banyak, orang cari makan susah, jadi kan nggak ada yang tahu ya. Sering orang cari makan apa aja deh, pokoknya dijual. Jangankan ini temen aja bisa dijual kok sekarang. Jadi hati-hati ya, karena sekali lagi yang jadi korban kita, yang bisa kanker kulit kita, ya menderita kita semuanya ya. Jadi sudah banyak banget orang-orang yang teman-teman saya ya, salah satunya artis-artis juga selebgram yang wajahnya mulus, putih, nggak ada masalah, terus gara-gara pakai skincare mukanya jadi hancur. Jangan sampai kalian seperti itu. Banyak banget yang datang ke tempat saya itu rata-rata ada yang wajahnya itu bagus, baik-baik saja, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa, pengen jadi lebih baik. Setelah perawatan di tempat saya jadi lebih baik. Nah, saya nggak pengen orang yang seperti itu datang mencari skincare, pengen jadi lebih cantik, jadinya cantik banget, habis itu hancur. Ya kasihan. Kenapa? Karena kalau muka kita hancur ya, itu adalah masa depan kita juga ikutan hancur. Kita susah cari kerja. Nggak pede jadinya. Kalau misalnya jerawat semua wajah, beruntusan semua wajah, atau flek semua wajah, kita kan jadi nggak pede untuk kerja. Ya karena kita kerja dengan penampilan juga. Andai kata nggak kerja pakai penampilan, orang nggak ngeliatin muka kamu juga, kamu kayak nggak pede gitu, nggak ngeluarin diri kamu yang terbaik. So jangan sampai kalian jadi korban yang seperti itu punya. Nah bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya, kalian silakan chat ke nomor di bawah ini, atau kalian bisa datang ke Klinik Kecantikan Athena cabang terdekat. Ada di Aceh, Pekanbaru, Medan, Jambi yang akan opening tanggal 15 Maret ini, dan juga ada di Palembang, Lampung, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, Balikpapan. Dan kalian bisa kunjungi juga Dr. Hand yang ada di cabang Palembang, Bintaro, Jakarta Barat, Bali, dan di Surabaya. Bye.